Nah, ini dia ngobrol bareng sama teman-teman yang kemarin ikut magang Gerontek sebagai magang penutup di tahun 2024. Hari ini baru bisa ketemu sama mereka, jadi tetap di Plesenta. Oke, sekarang kita sudah bareng sama mahasiswa Stikes Binasaga Bali yang kemarin ikut magang Gerontik. Ya, waktunya 4 bulan, nggak salah ya, 4 bulan. Kemudian baru selesai di akhir 2024 kemarin, dan hari ini kita ngobrol banyak tentang pengalaman mereka sepanjang berada di Yogyakarta. Jadi sebelum kita mulai, saya ingetin kembali ke Sobat Binus bahwa sekarang sudah dibuka jalur pendaftaran mahasiswa baru untuk jalur rekomendasi dan jalur PMDK. Jadi silakan didaftarkan diri teman-teman semua supaya nanti bisa bergabung bersama Stikes Binasaga Bali. Sama RPL juga sudah dibuka, jadi silakan ayo diramaikan Stikes Binasaga Bali. Dan banyak pengalaman tentunya yang bisa diperoleh bersama Stikes Binasaga Bali. Ya, benar ya? Betul. Benar, boleh. Setelah hari ini sudah hadir, di sebelah kanan saya ada Gangga. Mirip sama yang di rumah. Iya, sama anak pengen. Lalu di depan saya ada Yunita. Lalu sebelahnya ada Oci. Iya, Oci. Nabila panggilannya Oci. Nggak tahu saya dari mana Oci ya. Nanti boleh ceritain ya. Oke, jadi kemarin kan ikut magang Gerontik nih ya. Magang Gerontik selama 4 bulan ada di Yogyakarta. Namanya Panti Tresnawerda Unit Abioso. Unit Abioso. Itu ada di daerah apa sih namanya? Kaliurang. Sleman kan, bener. Sleman, Kaliurang. Ya. Jadi kebetulan kan saya juga bagian dari magang Gerontik ini, jadi apa sih namanya? Koordinator magang. Tapi saya hari ini berperan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa di dalam magang Gerontik itu ya, supaya nanti bisa lebih banyak lagi cerita dari teman-teman semua. Ini kan semester 7, semester akhir berarti ya? Iya. Terakhir. Kalau untuk pengalaman tentang praktek kan sebelumnya sudah ada. Nah, sekarang di magang Gerontik ini apa sih yang sebenarnya buat teman-teman ini kenapa mau ikut? Siapa duluan jawab? Dari absen 1. Siapa absen 1? Kalau alasan mau ikut, pertama sih penasaran sih Pak. Karena biasanya kita praktek kan di rumah sakit. Sementara sekarang kita bisa praktek ke lapangan yang dia itu di magang. Dan juga ternyata hasilnya jauh berbeda dari kita praktek di rumah sakit. Karena di rumah sakit kita biasanya itu lebih fokus ke farmakologi. Nah, kalau misalnya kita di balai itu kita lebih banyak ke non-farmaku, Pak. Oh, oke. Jadi pengobatannya itu cuman kayak kita tiap hari ngasih mereka amlodipin karena banyak yang hipertensi. Jadi selebihnya ke non-farmaku sih. Jadi lebih asik aja. Lebih asik ini ya. Oci gimana? Kalau Oci itu sebenarnya yang pertama cari pengalaman biar itu pertama kalinya keluar Bali dan keluar dari rumah gitu. Keluar Bali? Maksudnya untuk sekolah gitu loh. Jadi pengalaman yang biar dapat pengalaman di CV terus kan itu penting dong ya. Iya, penting. Benar. Biar dapat pengalaman di CV terus Oci tuh nggak boleh keluar Bali. Maksudnya nggak boleh jauh dari rumah gitu. Sebelumnya kan pengen kuliah ngerasain ya, namanya jadi anak rantau, kuliah jauh dari orang tua gitu. Cuman nggak boleh. Jadi karena ada kesempatan yang ternyata ada di akhir semester nih, kapan lagi gitu. Terus dibayarin juga kan? Asik. Iya. Terus coba ngambil kesempatan ini, tapi nggak ngomong ke orang rumah gitu. Terus pas udah tahu lolos dan ternyata interview, belum lolos ya? Iya. Interview dulu, terus takutnya udah interview dan lolos ternyata nggak diizinin, jadi kita minta izin dulu deh, gitu, minta izin, terus boleh ternyata alhamdulillahnya, ya setelah beberapa drama ya, Asik. ya terus boleh jadinya merasakan merantau tuh ternyata seru kalau temen-temennya asik.
Iya kan? Kalau teman-temannya asik, Iya. ada penekanannya di sana ya. Kalau teman-temannya asik. Yang kemarin asik nggak? Asik dong. Kalau nggak gitu kita pulangnya nggak berteman lagi ya, iya, ya? bener. Oh gitu. Oh ada kemungkinan tidak berteman lagi setelah itu ya. Nah, Hubungannya kandas di bandara. iya. Bisa di sana. Kita benar-benar yang bersepuluh itu 4 bulan ini Ah. berkegantungan apa ya? Ketergantungan. Ketergantungan. Iya, Oke. jadi kayak misalkan yang satu butuh ini, kita minta tolong. Pokoknya kita bener-bener yang bergantung dah dengan sesama gitu. Terus kita kalau kemana-mana tuh kita bilang di grup, kayak misalkan mau main ke sini. Di grup kayak yang gitu nggak tuh. ada sayanya berarti ya. Iya dong, Iya dong. Pak. Nanti Ada bapaknya penuh nanti. dong. Wow. Oke. Penuh dong obrolan Kok main kita ya. aja gitu kata bapaknya. Iya, iya. Gitu. Terus itu tuh banyak yang pengalaman pertama, mulai dari kita naik bus, bus itu tuh kan kalau di sini Bus apa? teman bus. Teman bus. Oh Ah. di sana apa namanya? Di sana TJ, Trans Jogja. Oh Trans Jogja. Iya, itu kan kita kan nggak punya kendaraan ya di sana. Hmm. Jadi kalau mau main kita naik itu. Kita pertamanya kayak belajar dulu dari Google Maps gitu. Kebetulan si April udah pernah naik pas dia PMM di Jakarta. Oh Nah, iya. jadi kita Sama diajarin. aplikasinya? Oh, sama. Oh, oke. Itu terus kita pertama kali naik KRL ya. Iya, pertama kali naik KRL itu yang seru-serunya. Wis. Terus kalau yang di pantinya di balai itu kan pertama kali kita pengalaman yang kalau praktek itu lama gitu loh. Jadi kayak menetap. Kalau misalkan Ya, di rumah sakit kan cuma sebulan. Itu Sebulan. pun ganti-ganti kan pasiennya kayak setiap hari berganti gitu. Betul. Kalau yang itu tuh kita 4 bulan dengan klien yang sama, terus jadi kita semakin tahu mulai dari baiknya apa, buruknya apa, kayak gitu sih, Pak. Oke. Terus kita juga banyak penyesuaian di sana, mulai dari bahasa ya. Ya kebetulan kita bertiga bisalah sedikit-sedikit bahasa Jawa. Jadi Asik. kita yang translator ke Translator di sana teman-teman. selama 4 bulan. Translator teman-teman. Iya. Oh iya karena udah bisa bahasa Jawa. gitu. 3 orang siapa aja? Kita Kita. bertiga. Oh yang lainnya nggak bisa? Nggak bisa, sama nggak sekali, ngerti. Oh. Bayu bisa, Pak. Oh Bayu bisa. Bayu bisa. Sitik. Iya, Siti. Iya gitu. Ya itu sih, apalagi staff sama mentornya. Wah, the best. Oh the best. Oke nanti kita cerita. Jadi dari kakak belum? Ya, Cerita? kalau dari segi pengalaman kan nggak jauh beda ya, Pak ya. Jadi dengar ke sana itu pengen nyari pengalaman yang pertama. Terus klise banget sih. Iya. Iya. Gaga ini tuh kan Pengalaman, tumben juga oke. sama Terus kayak apa Oci, lagi? Gaga tumben untuk pergi Oh tumben keluar. keluar dari orang tua gitu. Kalau misalnya saya sekarang praktek di sini kan 1 bulan aja saya ditengokin bisa 4 kali. Oh gitu. Iya. Oh, sayang banget berarti ya. Terus? Terus sekarang nggak pernah ditengok Pak. Jauh gak enggak? Kan pengennya siapa tahu sayang ya Pak ya, terus Iya, iya. tiba-tiba dateng kan Iya, keren. ditengokin. Oh. Ternyata enggak Pak. Iya. Berarti secara garis besar kan Jadi belajar mandiri. betul. Jadi kan belajar mandiri semuanya juga satu sama lain juga Bergantung. jadi punya wawasan yang lebih besar lagi. Kemudian bisa saling mengenal dengan teman-temannya satu sama lain ya. Nah kalau tadi kan berarti semuanya mungkin ya karena anggotanya kan 10 nih ya. Sobat Bios mungkin belum tahu ada 10 peserta dari kegiatan Magang Gerontiknya. Kemudian yang hari ini bisa yang memungkinkan tempatnya ngobrol ya 3 orang ini aja. Ini banyak banget 10 11 sih kan penuh jadi. 2 jam tuh belum selesai. Perlu bola nanti abis itu berarti. Ya, jadi selain pengalaman kan tentu ada hal-hal lain yang mungkin di luar dari kompetensi yang ingin dicapai di sana. Ya, kita bahas dulu dari kompetensi yang diperoleh. Kan di buku panduan ada nih kompetensi apa saja yang harus diterima, dicapai di selama berada 4 bulan di Jogja. Bagaimana strateginya dalam menempuh itu? Gimana kemarin? Kalau strategi sebenarnya kita lebih ke menerjang aja Pak, karena Menerjang. di bulan pertama kita benar-benar pusing, mentornya bilang kampusnya kan visi misinya Gerontik ya, apalagi untuk proyek inovasi. Betul. Itu kita ngasih proyek inovasi 100, ditolak 100-100-nya. Wow, tantangannya gede Karena, berarti ya. karena dia bilang ini saya sudah pernah, itu saya Iya, sudah pernah. iya.
kayak dia di sana sudah bertahun-tahun kan Pak ya, jadi pasti Betul. udah banyak yang dicoba. Jadi kita ngajuin ini, saya udah pernah, bahkan beliau punya buktinya, Pak. Bukti-buktinya. Mentor kita punya buktinya kayak ini saya udah pernah melakukan itu, ini saya sudah melakukan itu. Jadi kita kayak Jadi kayak udah apa lagi dong? Iya, iya, iya. alhasil terakhir pasrah Pak. Terus akhirnya setelah pasrah itu Kita gini mencari ilham Tuhan. asik. Jadi setelah kan pas galungan tuh Pak, galungan kita sembahyang bareng, Oh, sembahyang bersama. sembahyang bersama. Di apa? Galungan kita di pura mana ya? Galungan. Kayaknya Enggak, ini. itu kuningan tah. Nggak, Itu galungan galungan. yang kita ngajuin Ngajuin. proyek inovasi ya, kita sembahyang di satu Oh pura. iya deng, iya deng. Terus abis itu selesai dari sembahyang itu, Bayu hubungin Pak Tony untuk membicarakan proyek inovasi lagi. Kebetulan kita sudah selesai sembahyang nih Pak, gitu katanya Bayu. Oh, oke. Saya kira kita kita pakai kebaya ya? Iya, kita pakai kebaya. kebaya Pak. Oci enggak. Bayu enggak juga kan ya? Bayu sama Pandey enggak ya? Oh enggak pakai kebaya Nggak deh pakai Pak. kebaya, ya. Pakai baju kaos. Oh iya. Baju kaos. Iya, benar-benar. Enggak mungkin ya pakai kebaya ya. Ya kita ke sana langsung ke panti. Oh, selesai sembahyang itu Iya, langsung. langsung ke panti, panti. naik grab ya Pak, dari Ilham Putra langsung banget sih itu. ngedrop ke panti. Nanti habis itu kita ngobrol-ngobrol, akhirnya dapat Pak proyek inovasinya. Apa itu? Jadi untuk kelompok kita sendiri itu kita ngambilnya di psikososialnya. Jadi masalah Ada psikologis. judulnya apa? Ada, kita namanya brush terapi. Brush terapi. Apa itu? Jadi brush terapi itu tuh kita menggabungkan beberapa intervensi keperawatan. Digabungin nih berarti itu kebaruannya berarti ya. Iya. Apa aja tuh dalamnya? Itu ada terapi Benson, Benson, terus ada afirmasi dan juga Relaksasi. afirmasi dan relaksasi. lalu ada butterfly hug. sama healing touch Self juga. healing touch. Self healing touch. Oh, oke, berarti itu disingkat tuh istilahnya berarti ya. Iya. B-nya ada Benson, R Relaxation. relaxation, A-nya A-nya Affirmation. affirmation. affirmation, S-nya S-nya self healing Self- touch. self healing touch, H-nya butterfly hug. hug. Oh, gitu. Wow. Siapa itu yang nyingkat? Siapa punya kerjaan itu? Budian. Iya, iya. Jadi terima kasih kepada Budian. Sebelumnya kita namanya Rebensi. Rebensi. Oh, rebensi. Oh, singkatannya berbeda ya. Iya. Apa namanya? Urutannya berbeda. Oh, rebensi. Terus setelah karena mau dipublish, jadi biar yang lebih keren gitu. Asik. Iya, jadi brush terapi. brush terapi. Berarti kan kemarin ada 2 pembimbing ya. Ada Budian sama Bu Ayu Martini. Jadi kalau teman-teman ini sama Budian Yunita. Satu lagi temennya apa sih judulnya kelompoknya? Mereka glorasif. Glorasif. Grolasif. Grolasif. Apa tuh? Gerakan Apa isiannya? Senam. Iya, Bentuknya apa? Rom gitu. Oh, Ada rom sama rob. ROM sama ROP. Oh, ROM sama ROP. Oke, itu di mix berarti gitu ya. Sama halnya seperti dilakukan di kelompok kalian. Mereka lebih ke fisik. Kalau kita kan psikososial, mereka ke fisiknya. Oh, pendekatannya ke psikososial untuk kelompok kalian, mereka ke fisiknya. Berarti apa namanya? Respondennya populasi sama? Populasinya sama. Sama. Sama, Sama, cuman Sampelnya berarti beda. ya kriteria inklusi eksklusinya. Oke, berarti ya memang dengan fokus untuk apa namanya? Masalah psikososial dengan kalian, baru yang fisiknya sama teman satu kelompok lagi. Iya. Oke. Berarti durasi pelaksanaannya gimana? Kita di bulan pertama itu perencanaan dulu, sekalian sama tugas askep itu kan. Jadi kayak kita mengkaji asesmen apa aja yang kurangnya di balai itu, sama masalah yang paling banyak di sana. Oke. Terus di bulan kedua dan ketiga itu kita udah pelaksanaan. Jadi bulan terakhir di Desember itu udah evaluasi. Evaluasi ya, berarti garis besarnya bulan pertama untuk pengkajian, 2-3-nya untuk implementasi, kemudian evaluasinya di bulan keempat. Jumlahnya berapa orang gini ya diambil? Di kita 65. 65? Iya. Banyak ya? Itu sebenarnya kan lansia ada 120 ya Pak? Iya. Iya, tapi kalau kita ngambilnya yang bed rest itu enggak, karena Oke. sulit juga ngikutin gerakannya, sama yang ada gangguan kognitif juga enggak, gitu. Jadi didapatlah 65 itu. 65. Kalau di kelompok sebelah itu semua sampai bed rest juga.
sampai yang bed rest. Oke, ya kan ada ROM-nya ya, bisa jadi ROM aktif maupun ROM pasif Iya. ya. Oke. Wah, berarti yang kelompok sebelah berapa orang 5 juga. sampelnya? Oh, Kalau sampelnya berapa ya? tapi mereka pakai. Mereka kalau ROM-nya itu pakai lansia yang bisa ikut senam kan. Jadi kan di balai ada senam rutin tiap pagi, Pak. Jadi mereka langsung ngisi di senamnya itu di awal sebagai pemanasan sebelum ke senam inti. Itu yang dipakai. Kalau untuk yang ROP-nya kayaknya mereka langsung ke wisma-wisma yang ada lansia bed rest-nya. Di sore hari. Di sore. Oh, sore hari. Jadi Jadi satu dia pagi, hari sore. pagi sore Wow. melakukan Jadi yang shift pelaksanaan. pagi ngelakuin ROM, shift siang yang ngelakuin ROP-nya. Padat juga berarti ya kegiatannya ya. Iya iya. Nah kalau untuk yang intervensi yang dilakukan kan apa namanya di kelompok kalian juga banyak tuh. Gimana cara yang bagi tugasnya? Kita pertemuan di Wisma itu biasanya pas kita di masa peralihan, Pak. Peralihan shift pagi sama shift siang kan semua sudah di balai. Jadi karena kita berlima dan intervensi lumayan banyak, jadi kita bagi-bagi siapa yang bensen, siapa yang ngasih relaksasi, siapa yang jadi renungan, kayak gitu juga. Jadi selalu itu kita berlima. Jadi nggak bisa dibagi kayak yang kelompok sebelah kan ada shift pagi, shift siang. Kita nggak, kita selalu di jam peralihannya itu biar semuanya ngumpul. Karena ada 5, berarti setiap orang menguasai jadinya di setiap komponen dari intervensinya berarti Iya, ya. betul. Widih, udah pro berarti kan. Terus kemarin Yunita apa ambilnya? Di bensen. Benson, terus di Oci? Oci di bagian orientasi dan evaluasi, moderator. Moderator. Terus? Afirmasi positif. Afirmasi positif. 3. Jadi Pandi renungan, Pandi renungan. Meiti Meiti, butterfly self-healing hug sama self healing touch-nya. Sama butterfly. Oke. Karena itu jadi satu ini, self healing Gerakan touch kayak gitu. dan butterfly hug itu satu gerakan. Jadi satu gerakan. Ya. Kalau berarti harusnya ya secara teori kan semakin apa? Berarti kan akumulasi dari banyak intervensi, baik itu yang kelompok kalian ataupun teman-temannya, harusnya kan berdampak positif juga, lebih positif lagi ke para lansia. Kalau yang berdasarkan kalian amati, gitu nggak? Setelah pelaksanaan 2 bulan itu ya berarti. Ya, kan kita ada evaluasi tuh di akhir pertemuan. Kita tanyalah apakah simbahnya itu setelah melakukan terapi ini 2 bulan lebih nyaman, lebih tenang gitu perasaannya. Beberapa bilang lebih bersyukur katanya. Jadi kayak mereka adalah rasa ingin pulang ya Pak, ingin ketemu anaknya dan keluarganya, cucu-cucunya. Tapi setelah kita lakukan terapi itu dengan renungan, beliau bilang saya jadi lebih bersyukur dengan apa yang sudah saya punya. Saya di sini makan enak, tidur enak, mau melakukan aktivitas apapun dibolehin kecuali keluar. Terus ada yang bilang tidurnya juga lebih nyenyak. Semisal nggak bisa tidur, itu mereka mau loh nyoba implementasi yang kita ajarin. Kayak butterfly hug itu, mereka mau membayangkan hal-hal yang mereka suka sambil tepuk-tepuk pundaknya sampai merasa ngantuk dan akhirnya tidur gitu. Mereka bawa HP? Enggak. Berarti Jadi hiburannya nonton TV. nonton TV. Sama teman ngobrol. Ngobrol gitu aja. Sama kegiatan-kegiatan aja. Oh, kegiatan di panti ya. Iya. Oke. Kan 2 bulan nih waktunya cukup panjang sih ya, dengan durasi 2 bulan untuk pelaksanaan inovasinya. Bosen nggak? Nggak bosan sih Pak, cuman kayak kesel kalau ada mbah-mbah yang misalnya kita udah datang nih, tiba-tiba ditolak kayak gitu-gitu. Kayak saya mau tidur dulu kayak gitu. Jadi kita harus mikir lagi gimana caranya mbah ini biar mau. Iya, ikut kegiatan. atau strategi itu Jadi lagi. selalu kayak gitu. Jadi Selalu. iya. karena gini kita melakukan Kita juga implementasi itu melakukan kegiatan setelah mbahnya makan Makan siang. siang. Jadi kan habis makan siang pasti ngantuk Tidur kan? kan? Iya, itu jadi kayak jadi males, mager gitu si mbahnya. Gimana dong caranya tuh mengantisipasi Motivasi itu? aja. Ya kita bujuk sih. Kayak ayo lembah kayak gitu. Tapi mau. Kalau misalkan hari ini nggak mau, kita datang lagi besoknya. Jadi hari itu kita pindah dulu ke wisma yang lain. mau gitu. Gitu. Oke, berarti Yang penting setiap hari itu dapat. dapat Kadang kelimanya.
Kita tiap hari biasanya ngambil 1 wisma, Pak. 1 wisma, Satu tapi wisma, iya, terus, dalam kita kan satu wisma. bareng-bareng. Oh iya, bareng-bareng. Iya. Oke. Oh iya ya di Kita masa bareng-bareng. apa? Di masa proses peralihan. pergantian itu Iya, kalian pergantian. ngumpul untuk melakukan intervensinya. Iya. Oke, wah. Kadang kita dibantu juga sama Pak Tony untuk ngebujuk simbahnya. Soalnya kalau Pak Tony datang simbahnya mau. Oh, kayak pawangnya gitu ya. Iya, kayak magnet, Pak, langsung keluar semua mbak. Tiba-tiba langsung keluar semua. Iya kan, Pak Tony udah berapa tahun tuh di sana? 10 tahun. 10 tahun. Berarti kan sudah kenal semua lansia di sana ya berarti ya. Oke. Oke. Nah, kalau dari intervensi yang dilakukan itu sekiranya ada nggak sih bagian mana yang paling menyulitkan buat dilaksanakan? Renungan tuh teks renungan. Iya. Teks renungan sih Pak. Yang Sulitnya bagiannya pandai. Oh. Jadi ada sewaktu-waktu misalnya mbahnya itu terlalu masuk ke dalam teksnya itu. Maksud terlalu masuk itu gimana? Terlalu menghayati. Terlalu menghayati teksnya itu. Mendalami. Oke. Dari isinya itu. Isinya kayak gimana contohnya? Kita ganti-ganti. Ganti-ganti. Jadi setiap minggu kita ganti. Ada yang lebih menekankan ke bersyukur atau rukun sama teman atau beribadah gitu ya. Oke. Terus yang kemarin kejadiannya kayak gimana? Di masa yang kita teks renungannya itu berisi tentang kayak memaafkan masa Keikhlasan, lalu gitu, Pak. merelakan. Kayak merelakan. Merelakan. Jadi kita harus ikhlas. Gitu. Nah itu. Ada yang terlalu. simbahnya nggak terima. Nggak Terima karena ini dari ini si background si mbahnya kenapa masuk di situ ya. Iya. Itu tuh katanya pernah ditipu sama saudaranya. Terus diambil lah uangnya. Jadi dengan kata-kata merelakan masa lalu itu dia nggak ikhlas, dia nggak mau merelakan uang itu gitu. Iya. Karena jumlahnya besar katanya. Oke. Jadi dia waktu itu sempat waktu renungan itu pukul meja. Pukul meja sampai Ini cowok cewek? Cowok. Jadi simbah Meja kakung pecah. untungnya nggak pecah. ya, Kalau itu itu pecah, mau dipukul 3 kali. Jadi yang Pertama tuh kedua, terus langsung ditarik sama Pandey. Yang ketiga mau gitu lagi. Kebetulan saya di sampingnya, langsung saya pegang. Itu keras banget Pak, asli deh. Itu terus nangis, simbahnya nangis. Terus kan kita biasanya di akhir implementasi itu kita ada evaluasi kayak bagaimana perasaannya, apa yang dibayangkan. Itu beliau nggak mau bilang, nggak mau cerita. Terus setelah implementasi itu beliau nyamperin kita ke poli. Terus bilang nggak mau ikut lagi, nggak mau ikut terapi ini lagi. Terus kita sampein lah ke Pak Tony. Terus katanya, oh begitu, iya besok coba saya kaji lagi gitu katanya. Jadi setelah itu kita nggak pernah ngajak simbahnya untuk terapi lagi karena takutnya malah memperburuk kondisinya. Gitu. Berarti di drop out berarti ya? Ya, 1 orang itu. 1 orang. Wow. Terus ada lagi yang selain di terapi itu yang sulit? Enggak. Kayak ini sih kalau Benson itu kan harusnya memejamkan mata. Kalau itu simbahnya susah disuruh pejamkan mata. Kalau kita ngomong, padahal kita ngomong itu kayak misalnya, Mbah, tarik nafas Mbah, Mbahnya buka mata. Buka mata sambil Kayak nggak percaya gitu loh, Pak. Memastikan bahwa ada orang yang ngomong gitu ya. Iya betul. Jadi susah. Jadi di sela-sela itu kita harus bilang, Mbah tutup matanya Mbah, lebih fokus tetap kayak selalu gitu. diingetin gitu, tutup mata. Pas self healing touch sama butterfly hug juga itu gerakannya kan susah, agak kayak sulit. Jadi angkat tangan gitu. butuh fasilitator gitu. Iya ya. Karena kan kalau ketemu lansia kan mirip seperti Ketemu anak kecil. anak kecil ya. Iya, cuman beda perlakuannya. Beda perlakuannya, sudah bisa ngomong dan Sudah bisa menentukan maunya menentukan, gimana. iya. Terus kalau 4 bulan di sana kan ketemunya dengan mbahnya itu aja. Ada yang melekat di hati nggak sih pengalamannya? Banyak sih. Banyak. Apa? Kita banyak dibohongin, Mbak, sama Mbak. Iya.
Iya. Banyak dibohong. Mungkin karena demensia gitu kan mungkin ya. Jadi awal-awal Bohongin kita gimana? apapun yang ceritain sama mbahnya kita percaya, percaya. Pak. Oh iya. Karena kan kita nggak tahu. Jadi kayak Ah. oh iya kasihan banget. Empati lah, Pak. Empati kita. ya. Makin Sampai kesini kayak direlaksasi oh tuh ternyata kayak kita gitu, yang Kak. kasihan. Iya. Kita yang dibohongin soalnya, Kita Pak. yang dibohongin. Bohonginnya gimana tuh? Kayak Bentuknya cerita-cerita apa? masa lalunya dia sih Pak, kayak masalah background kehidupannya. Ada yang background itu ternyata nggak kayak gitu. Itu hasil dari halusinasinya dia aja. Halusinasi. Karangan berarti gitu. Iya. Mungkin buat jahilin kalian nggak? Nggak, lebih kayak biar kita tuh kasihan banget sama dia, Pak. Oh gitu biar Misalnya kita kasihan sama Simbah si A dan Simbah si B itu tahu. Misalnya kita kayak misalnya kita perhatian sama Simbah si A Iya, gitu. iya, iya. Nanti tuh dia mengarang dah cerita bilang saya tuh kayak gini, saya tuh kayak gini. Jadi kita malah kasihan sama dia juga gitu. Oh. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Oh tidak sepenuhnya benar. Iya. Ya. Untuk merebut hati kalian lah ya gitu ya. 1 minggu 2 minggu masih oke ya, Pak. Udah di minggu ketiga saya mulai tahu tuh wah parah sih. Waduh, udah langsung berubah peran ya. Oh iya, karena kan mereka juga pasti haus gini ya, haus kasih sayang, Iya, nah, kemudian haus perhatian juga. Jadi mungkin dengan strategi itu beliau akan menganggap akan mendapatkan perhatian dari teman-teman semua, apalagi baru di sana kan, jadi Iya. pasti akan berupaya untuk memperoleh perhatian sepenuhnya dari kalian, dari 10 orang itu. Iya benar. Terus kalau kan pagi-pagi itu saya lihat story-nya ada buat senam. Itu berarti program dari pantinya. Iya, dari balai. Balai itu. Terus selain senam apa aja kegiatan rutin? Senin Panti. sama Senin sama hari Kamis itu agama. Kegiatan agama. Ngapain kegiatan agamanya? Kalau yang Islam di musola, nanti didatangin ada ustadznya, ada kalau misalkan Kristen itu ada guru-gurunya itu ya. juga. Oke, kalau yang Muslim berarti pengajian gitu atau apa? Iya, bedanya? pengajian, sholawatan gitu-gitu. Sholawatan. Oke, yang Kristen bentuknya Yang khotbah. nyanyi, Oh nyanyi. Iya. Kadang Iya kan ibadahnya menyanyi. Iya. Ya, ibadahnya terus nyanyi. ada agama lain lagi? Hari Selasa itu keterampilan. Keterampilan. Ngapain? Simbah-simbahnya Buat punya. canang. Enggak Oh, enggak. Sorry. enggak dong. Jogja ya. Itu ada buat kemoceng, Kemoceng, sapu, kemoceng. tas gitu. Itu nanti Tas. dijual, Pak. Oh. Nanti yang datang tamu-tamu yang datang tuh dijualin. Nanti itu uangnya untuk uangnya untuk simbahnya. simbahnya juga. Untuk pribadi masing-masing ya. Kemoceng bahannya dari mana? dari Tali rafia. Oh, kemoceng dari rafia. Berarti di sobek-sobekin gitu Iya, ya. betul. Pakai Di sisir-sisir itu. Paku ya. Terus selain kemoceng apa lagi karya lansia di sana? ada jahit juga Pak, Jahit? Menjahit, Jahit. tas, merajut gitu-gitu, Merajut. Pak. Oh, tas. Banyak. Buat tas? Iya. Tas apa? Tas yang kayak zaman sekarang tuh Pak, keren-keren Pak. Tas apa? Tas Tote bag? cewek tuh. Iya, Tote bag ada, Tote bag tapi lebih ada. banyak tas jinjing gitu loh Pak. Jadi tas yang kayak kecil buat dibawa mereka di tangan ibadah gitu, sih kayak sebenarnya. handbag gitu. Oh. Kotak Terus, tisu juga ada. kotak tisu. boneka juga ada. Boneka. Boneka. Boneka bando, bantal Bando. gitu banyak. Boneka Lotso. Enggak so mereka sama. Mungkin pencapaiannya belum sampai sana ya. Iya ya, boneka-boneka gitu ya. Boneka-boneka. Terus kalian nggak beli? Enggak. Biasanya kisarannya berapa dijual tuh barang-barangnya? Mulai dari Paling murah? 15 kayaknya. 15 kalau nggak 15.000. salah. 15.000. Paling mahal ada? Itu Ada Tas 100. itu yang 100 ribuan ya. 150-an, 180-an tas. Karena kan lama tuh Lama tas. tuh, Pak. Iya, iya, Bener-bener pembuatannya kan pakai lama. tangan. Nyulam gitu ada juga. ada. Ada. Sapu lidi gitu ada. Sapu lidi enggak sapu Sapu itu. hijau. Sapu hijau? Sapu hijau. Oh ada yang buat sapu hijau? Iya. Sampai makuin mbahnya sendiri. Oh iya? Sampai finish lah pokoknya. Wih deh. Keren. Iya. Handy many Pak. Iya. Sampai bawa palu Hah? ke sana ke tempat keterampilan gitu loh. Oh. Jadi keren banget. Iya. Terus selain keterampilan, apalagi ibadah, dendang keterampilan. ria. Hari Dendang Rabu ria sama sama Jumat Jumat, biasanya dendang ria. karaokean. Karaokean. Ya, dendang ria. Dendang ria, di lagunya koplo. Iya. Terserah simbahnya. Kalau kita yang nyanyiin koplo, Pak. Oh gitu. Terus kalau Kalau lansianya lansianya apa? Tembang kenangan.
Iya, itu itu ada. Bojoloro. Bojoloro. Desember Kelabu juga ada. Oh, Desember Kelabu. Terus Banyak sih, Pak. hari Minggu berarti libur. Libur. Lansianya ngapain kalau biasanya gitu? Nggak ada kegiatan. Lansianya Nggak ada kegiatan di ya. Wisma, jadi Karena terserah jadinya juga mau libur bersih-bersih. Oh, iya. Berarti kalau Kalau hari Sabtu ada biasanya, kalau hari Senin sampai Jumat itu kan senamnya Senin sampai Sabtu, senamnya di luar, di depan aula. Kalau hari Sabtu itu kita ada Rinai. Untuk yang Rinai. Rinai untuk yang bed rest. Oh, Jadi iya. di belakang itu ada masas, potong kuku untuk kuku. simba-simba yang bed rest. Iya, yang bed rest ya harus dibantu semua. Iya. Berarti mandi yang lansia yang bed rest juga dibantu ya? Iya. Dibantu sama pramu. Pramu, ada pramu khusus. Jadi beberapa wisma yang ada kan ada wisma berbayar Pak. Jadi wisma berbayar ada pramunya, sama wisma yang ada bed rest dia ada pramu. Terus sisanya wisma mandiri semua. Oh gitu. Kalau kalian sempat di sana? Sempat. Sempat juga ikut memandikan. Kalau mandikan itu shift shift malam. Pak. Kebetulan kita kan nggak ada shift malam. Simbah tuh mandi jam 3 subuh, jam 2 subuh. Kita pakai air hangat. Ke air hangat. Oh, Karena udah kan- bangun. Karena kan banyak Pak. Karena Oh, pramunya startnya satu, jam 2. startnya jam Gitu ya? 2. Iya, betul. Biar jam 6 udah beres semua. Itu lansianya udah bangun jam 2. Oh iya, orang semua rajin-rajin, sholat subuh Pak, gitu mau ya. sholat, Iya. Sholat duha. Terus lansia tuh kan tidurnya juga cuman kayak bentar-bentar gitu kan, Pak. Iya, sekejap-sekejap ya. Tuh, jadi udah pada bangun. Sebentar bangun. Oh. Oke, kalau lansia ada nggak sih yang nggak ada yang ngeselin nggak? Banyak, Pak. Kurang semua. Dari hati. Banyak banget, Pak. Contohnya, Ini. kita awal tuh kasihan, Pak. Terutama Oci. Kenapa? Sampai mau dia bawain rantangnya. Kalau Simbah yang mandiri kan bawa rantang itu sendiri-sendiri, Pak. Nah, itu dibantu sering sama Oci. Ah. Ternyata Kita kejar loh, Pak. Misalnya dia, mbahnya keluar tuh kita kejar. Mbah, saya aja. Ternyata. jadi gini, Pak, kan itu tuh biasa kalau balikin rantang tuh per wisma gitu ya, barang. Ada satu orang yang ngambil, ada satu orang yang balikin. Oke. Tapi si mbah ini tuh selalu ditinggal. ditinggal. Dan mbahnya tuh pakai teken, pakai tongkat itu loh, Pak. Jadi kan lama tuh jalannya. Kita kan kasihan ya liatnya. Ya udah kita bantuin lah, sekalian kita balikin rantang dari wisma kita. Oke. Sini mbak, saya bantuin gitu. Ternyata emang si mbahnya ini Ngeselin banget. problematik. Apa itu bentuknya? Itu suka berantem sama teman sewismanya. Sampai mukul-mukulin, Pak. Mukulnya tuh pakai tongkat. tongkat. Iya, terus kalau ngomong itu kata-katanya Suka, kasar, kayak keluar kata-kata yang kata-kata Binatang mutiara itu. gitu. Iya, gitu. Gitu. Setelah kita di sana baru tahu, terus saya sampai bilang ke Pak Doni, aduh Pak, nggak mau saya Pak, kayak bilang kayak gitu, mau bantu lagi. Pernah juga si Gita ya, itu kan sering Gita bantuin. Iya. Terus waktu itu Gita pindah wisma, terus sama si mbah itu dicari ke wismanya Nasi saya itu, mana, gitu. dimarahin. Kok Nah, nggak si bawa saya nasi mana, kok nggak diambilin kayak gitu, marah-marah. Jadi dia tambah manja, Pak. Gitu. Tambah manja. Menyalahgunakan bantuan dan menyalahgunakan itu ya. gitu. Oh iya. Terus akhirnya gimana tuh cara mengatasinya dong? Itu dia dinasihatin sendiri sih, beliau dinasihatin sama teman wismanya. Oh gitu. Jadi kayak kalau mau minta tolong itu yang baik, jangan kayak gitu. Gimana bahasa Jawanya tuh? Aduh, saya nggak bisa. Kayaknya bisa. Kita ngerti, cuman nggak bisa ngomongnya. Oh bisa ngertiin aja. Ngomongnya nggak bisa. Nggak bisa. Kita bisa cuman boten, Sama pripun. pripun, Pripun. gitu sih. Gitu aja. Iya. Kalau jawabnya iya, Pak. Kalau misalnya jawab pertanyaan mbahnya itu kita pakai bahasa Indonesia. Oh gitu. Iya ya, bahasanya Jawanya nggak bisa, Iya. cuma ngerti. Sambil Soalnya halus. dimedok-medokin. Oh. Beda sama bahasa Jawa. Beda. Ini Jawa. Bapak. Itu halus banget gitu loh, halus Pak. banget. Kayak ibaratnya kita tuh yang bahasa halusnya kita beda sama bahasa sehari-harinya kita gitu, Pak. Nah, kita tuh takutnya pas kita jawabin Jawab itu bukan yang bukan halus. itu yang artinya. Nah, takutnya kan malah dikiranya durhaka. Orang tua Kurang sama ajar. Iya, kurang ajar, kurang. iya. Iya karena kan perlu belajar lagi tentang bahasa di sana yang nggak tahu yang mana memang
halus atau tidaknya Iya. gitu ya. Walaupun ngomongnya halus tapi ternyata Artinya beda. Iya, benar. Itu yang saya takutkan Pak. Iya. Terus kalau di sana kan pasti sempat jalan-jalan ya. Sempat kemana aja? Kita Sebutin, Ci. pas pertama tuh kita langsung ke Malioboro ya bersepuluh ya. Baru sampai. Baru sampai itu Bangke. langsung ke Malioboro. Besoknya. Oh, besoknya. Dong. Itu Kan kita udah- sampai Sabtu ya. Sabtu. Kita sampai Sabtu. Itu hari Sabtu berangkat ya? Iya, Iya, Sabtu. Bukan Minggu tuh ya? Sabtu. Oh, Sabtu. Sabtu berangkat, Minggu sudah jalan-jalan. Iya. Iya, asik banget. Masih banyak duitnya, Pak. Iya, baru banget. hari pertama jadi kayaknya masih banyak nih berangkat dah. Berangkat Berangkat kita sambil nyoba. bersepuluh. Pertama kali nyoba bis. Bis. Bis Trans Jogja. Trans Jogja. Oke, asik. 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 Cuman pas Sebenarnya- pertama itu kita nggak bisa lepas dari Google Maps, Google Map. takut kelewatan. Takut kelewatan. Oh, kelewatan haltenya. halte turunnya. Oh. Makin lama kita udah makin bisa Bisa tidur nih. Bener. gitu. Cuman Iya. kalah di waktu sih, Pak. Maksudnya kalau di waktu? Misalnya kita kalau naik sepeda motor bisa 30 menit, kalau naik bis itu bisa sampai 2 jam. Oh, karena keliling ya, Keliling, keliling iya, haltenya ya. Oh, iya. 2 jam. Kenapa nggak naik? Oh, itu harga berapa? Gratis? Sekali naik cuma 3.400. 3.600. 600 Iya, ya. 3.600. 3.600. Oh, iya sih daripada. Kalau naik Grab berapa? Wow, mahal, Pak. 10 kali lipat. Udah Oh, iya. kena waktu ini, Pak. Grab mobil. Iya. Kalau Grab motor? Sesuai kemananya juga sih, Pak. Oh. Kita- Berarti kalau dari kos ke Mana? Malioboro itu langsung naik bis. Iya. Oh iya. Iya. Oh, ada di depan tuh Naik bis berarti. 2 kali Oh, ya. naik bis ke terminal dulu. Oh, Jadi gitu. ke terminal Iya. tuh kita naik gokar. Naik mobil. Itu dibagi satu Misalnya mobil 5 orang nih 5 orang misalnya. misalnya. Satu Kita orang bayar jadi cuma 2.000-an mungkin. 1.000-2.000 lah. Karena terminalnya dekat. Dekat. Seterminalnya. Iya, ke terminal Kenapa doang. nggak jalan aja? Kalau Lebih jalan, Kalau luntur nanti, Pak. Kalau Kalau jalan, Pak. perginya siang, Kalau udah pergi bau kan dong. Siang kan? Iya. Boleh. Terus Terus habis itu naik Baru nungguin bis. nungguin bis. Ya. nungguin bis. Selain ke Malioboro mana lagi? Yang paling keren ke Lavatur, Pak. Kita. iya. Naik jeep. Naik jeep. Itu masih uangnya banyak. Kita habisin yang mahal-mahal di awal. Cukup di awal itu saja ya. Itu 2 aja. bulan terakhir diam di kos, Pak. Sampai benjol lah tuh kepala. Itu kena berapa? 600 ribu ya. Satu Satu paket. jeep ya. Satu jeep 600.000. Satu jeep 600 ribu. Isi Isi 5 5 orang. 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 120-an ya. 120-an per orang. Seru sih itu, Pak. Seru. Seru banget. Apa aja tuh lavatornya ngapain? Saya belum pernah. Kita ke bunker. Ke bunker. Terus ada Mbah Ke Marija. Kali. Nggak? Oh iya, ke ke Kali Kuning itu Museum juga. Mbah Marijan. Museum Marijan Mbah juga. Marijan. Yang paling seru di Kali Kuning. Apa? Itu Main view- air. Oh iya. Main air. Sama Main yang air ke ngapain? Sama yang view gunung tuh juga fotonya yang foto keren-keren. itu. foto di atas jeep itu. Keren banget, Pak. Ih, Seperti orang kaya. kan masih bulan-bulan awal masih kaya. Iya, masih Masih kaya. kaya. Oke, terus ada lagi jalannya kemana? Itu sih yang air tuh ya serunya. Air apa? Jadi kita kayak naik jeep terus kita dilewatin air-air gitu. Jadi kayak Oh, itu dah. buat itu. Jadi air keren. mancur apa ya? Tapi Di pulang-pulangnya Trabas itu ya? semua Basah. basah iya, Pak. Terus memar iya. Memari Kok ya, bisa? Pak. Kena itu jeepnya, Kejedot, Pak. kejedot, Jedot-jedot Pak. tuh. Oh, nggak kerasa kejedotnya. Asik, saking asiknya. Iya. Pas udah saya Teriak- ke rumah baru teriak kelihatan biru. Baru kelihatan biru sama itu. Nggak bisa ketawa, nggak bisa ngomong. Oh Udah iya, habis. karena Karena teriak saking ya. teriak-teriak, Pak. Iya, Tapi iya. seru lah. Worth it. Worth it banget lah. Terus ada lagi jalan lain? Ke Solo. Ya, itu pertama kali Gangga naik KRL. Oh, semuanya baru pertama tuh? Enggak. April sudah. April udah, karena dia udah di Jakarta kemarin dia. Terus, Sisanya kayaknya pertama kali deh, Pak. Yang di Jogja ini. oke. Si siapa tuh? Rizky belum pernah. Oh dia di Sriwijaya nggak ada ya? Nggak tahu ya, Pak. Nggak tahu ya. Iya, oke. Iya, anggap aja 9-nya belum pernah. Ya. Ya. Oh, itu ke Solo ngapain?
Cuman beli dimsum, Pak. Ke pasar gede. Pasar gede. Kulineran Terus ketemu aja. gini, Gibran. Ketemu sama Jokowi, Pak. Nggak dibukain pintu tapi Emang udah enggak sih. itu udah belum kan? Belum. Seminggunya lagi kan dia baru pulang. Nggak tahu ya, aduh nggak ikutin. Oh iya. Kan masih itu bulan apa? Oktober. Kita di September deh kayaknya. September berangkat kan? Masih September. Masih September tuh ke Solonya. Oh iya belum berarti kan ya. Iya. Benar. Bener. Benar. Beda ingatnya kemana? Lupa. Iya jalan-jalan ke Solo. Jalan-jalan ke Solo. Pasar gede. Pasar gede ke Kampung Batik Kauman juga. Mau batik. Cuman foto-foto aja sih, nggak beli foto-foto ya. batik. Iya dapat dapat pengalaman lah di sana ya gimana suasana kota Solonya. Terus di Malioboro-nya dapat. Iya. Terus ke apa? Gunung Merapi apa? Lavaturnya juga. Iya. Ada lagi selain itu kota? Abis itu kita sendiri-sendiri sih, kayak pergi Terus ke mana? Sendiri-sendiri yang kemana nih? kemana ya? Lebih. Kalau aku lebih ke mall. Ke mall. Ambarukmo. Iya. Mencoba mall Jogja Cuman ya. Cuman jalan-jalan aja, Pak, nggak Oh. belanja. Window shopping aja, Pak. window shopping. Wow, banget. Lihat dari kaca gini aja. Oh terus kita punya teman di sana Iya, dari kita punya UIN, UIN Jogja. Universitas Islam Negeri Negeri Jogja. Jogja. Oh, mereka praktek di sana. Iya, Mereka 3 bulan di sana. mereka ini pekerja Magang itu juga? apa ya? Apa sih? Apa ya namanya? MSIB. Magang. Enggak. Magang, tapi dari jurusan yang sosial itu Kesejahteraan Iya, sosial. kesejahteraan sosial, kesos. Gitu. Terus kita temenan deh. Jadi kita Jadi kita punya teman di Jogja. 2 kali pergi bareng ya. Ya, Asik. pergi bareng makan seblak. Jauh-jauh ke Jogja makan seblak. Iya loh, Pak. Kita naik busnya 1,5 jam, kita makan seblak, habis itu pulang lagi. Habis itu Perjuangan pulang setengah jam lagi kan? Ya, bisa lapar lagi. makan sebelah. Oh. Itu favorit sih seblak. Iya iya di sana kan berarti ketemu selain yang UIN Jogja itu ada lagi teman-teman. Banyak sih, Magang. Polte yang kayak gitu-gitu. Polte. Tapi cuman kalau Polte gitu kan bisa cuman seminggu. Jadi Oh, baru seminggu dekat rotasi tiba-tiba udah gitu. hilang. Karena Kayak gitu. nurse tuh loh Pak, nurse. Nurse mereka Dia cuman seminggu seminggu. nurse-nya. Iya. Dari UMS juga ada. UMS juga ada. Iya iya. Jadi kalau kemarin ngelihat kalian berproses di sana, teman-teman yang praktek di sana gimana tanggapan mereka? Dari yang univ lainnya itu. Banyak kan kaget sih Pak, kita 4 kaget bulan. Dibandingin sama mereka yang seminggu. Iya, Kayak mereka iya. kedip hilang gitu. Kita semua 4 bulan kita udah bosan. Jadi mereka masih yang kayak happy-happynya ikut Dendang Ria, keterampilan. Kita sampai yang udah keterampilan bosan lagi banget. guys. Gitu. Ya udah ayo lagi gitu. Terus kita udah kayak jadi suhu gitu ya di Iya. sana. Asik. Jadi kayak Udah kamu sana. Udah nyuruh-nyuruh sana berarti? enggak dong. Enggak dong, kita baik-baik ya. Baik-baik. Oh iya, paling lama soalnya di sana kan ya. Mereka kan bentar-bentar. Ditanyalah, ini Mbah ini tuh yang mana gitu. Apalagi ada satu wisma itu hampir semua nama si mbahnya tuh Mbah Slamet. Jadi Mbah Slamet ini gitu. Selamat A, Selamat B Oh gitu ya, lah. ada selamatnya semua. Terus ditanya ini yang mana Mbak? Ini yang mana Mbak gitu. Kita iya. Senior Jadi banget kayak punya kan. nama baru ya, Mbak ya. Mbak. Dipanggil Mbak. Oh Mbak, iya Mbak. Panggilannya Mbak. Mbak. Terus yang cowok Mbak Mas. Mas. Oh, Masa anjing. beli, Pak? Kan enggak? Tahu, Bang. Oh Mas, panggilan saya. Mas. Mbak. Ya, berarti Beli Mas. kan berarti dengan durasi yang panjang itu punya dampak positif banget kan berarti ya untuk teman-teman semua ya. Jadi tidak hanya dari interaksi sosial di sana, tetapi dari sisi keilmuan juga kan pasti akan berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Kira-kira benar nggak sih gitu? Kalau sepanjang 4 bulan itu ada nggak punya hal yang berubah dari awal tiba di sana sampai akhirnya pulang? Atau tidak berubah sama sekali? Kita jadi lebih berempati ya. Hmm. Berempati, lebih inisiatif mungkin. Sekarang lebih kayak kasihan ngelihat orang tua sendiri, Pak. Kayak nggak mau nanti kayak gitu, Nggak mau. menelantarkan Iya, orang tua kayak benar. gitu. Walaupun sih di sana terlihatnya nyaman ya. Nyaman. Benar-benar
tidur ya tempat tidurnya enak, makan juga terjamin 3 kali sehari. Di sini Sakit kan belum tentu makan ada 3 kali vaskes gitu, cuman sepertinya terlihatnya kesepian. Nggak pernah keluar. Sebagian besar. Sebagian besar. Apalagi kegiatannya monoton kan, Pak. Oh, iya. Kita yang muda aja 4 bulan di sana bisa yang kayak aduh ini boring. lagi, ini lagi gitu. gitu. Kita pegang HP loh, itu kita bosan. Apalagi simbahnya Banyak yang nggak megang pegang HP gitu. Yang hiburannya hanya TV. TV, kreativitas itu. Itu pun TV kan nggak boleh leluasa kita nonton sendiri. Iya, nggak bisa milih channel sendiri gitu ya. jadi kita harus bareng-bareng. sama-sama. Maunya sinetron Indosiar nggak bisa gitu ya. Iya. Tapi itu Indosiar wajib, Pak. Oh wajib, Indosiar semuanya wajib. suka ya? Itu sepertinya Semua tontonan suka, bersama. gitu. Ah iya. Berarti kayak nonton di Banjar gitu berarti ya? Iya. Iya. Berarti di aulanya ada TV itu? Nggak, di setiap wisma ada. Oh, tiap wisma. Tiap Oke, wisma. oke. Setiap wisma. Oke, nah kemudian di sini kan bersama dengan 10 orang. Chemistry 10 orang ini kan mungkin akan berbeda-beda ya kan, kalian juga ada yang beda kelas juga. Apakah ada yang berubah setelah kalian bersama? Ya itu sih seperti yang saya bilang tadi, kayak kita jadi lebih berkegantungan gitu. Karena kan kita tinggalnya sama-sama jauh dari orang tua ya. Jadi kalau kita nggak sama mereka, kita minta tolong ke siapa lagi gitu. Iya. Jadi kayak misalkan kita dapat makan dari, biasa kita sering dikasih makan tuh dari staff-staffnya, sering dimasakin gitu kan. Jadi kita bagi-bagi, kita bagi sama rata, semuanya dapat gitu. Semuanya dapat. Jadi yang awalnya kita nggak kenal atau nggak dekat, di sana kita jadi ya bestie. Jadi kayak Iya, bestie. Masa beneran bestie semua tuh? Iya dong. Iya, so. Iya dong. Masa? Bener, Pak. Bener? Bener. Oh, oke. Yang satu kelas siapa aja? Yang satu kelas A bertujuh. Ah, bertujuh siapa aja tuh? Bayu, Pande, Pande, April, saya. Habis itu ada Dea, ada Gita Pita. Kita bertiga aja, Pak. Oh, Kelas B berarti bertiga, bertiga, bertiga enggak langsung langsung suci. suci. Terus kalian berarti akhirnya mau tidak mau kan menjadi semakin dekat karena terjebak dalam satu komplotan tuh, Pak. iya dalam satu komplotan ya. Iya. Jadi terus setelah pulang ini kembali ke awal lagi kah hubungan kalian atau masih? Sudah sering diingatin, Pak, terutama Pande, Pak. Kenapa? Di sana dia baik banget, Pak. Di sini nggak pernah nyapa. Kita udah bilang tuh di pas di Jogja. Waktu di Jogja saya udah bilang, Pak, mani kan sing beben gitu. Ternyata beneran, Pak. Laki-laki emang gitu ya. Ih, laki-laki. Kayak saya nggak suka laki-laki. Oh iya. Kalau laki-laki bahaya, Pak. Takut. Oh gitu, dia berubah nih sekarang. Kembali ke settingan awal deh. Iya. Kalau ada butuhnya baru Kalau ada chat. butuhnya baru di chat. Maaf ya Pande. Emang dia baiknya gimana kemarin di sana? Baiknya, pernah nih waktu itu saya sakit kan, sakit terus maaf muntah-muntah. Terus waktu itu yang ada motor itu si Pande lagi di balai. Jadi kita minta tolong ke Pande untuk titip susu dianterin ke kos gitu, susu Bear Brand. Maaf sebut merek. Terus saya bilang kan besoknya udah enakan, baru saya ngeh kalau itu kemarin pakai uang siapa ya gitu belinya. Saya setelah gini jawabnya, nggak usah, orang sama temen aja. Oh kita cuma temenan nih. Buat temen. Oh nggak gitu. Ih, ngeri. Oh enggak ya. Oh gitu, dia merelakan itu untuk Oci ya. Berarti fix temenan berarti. Iya fix temenan. Kalau sama Meti itu satu balai kayaknya tahu, mereka udah kayak kucing dan anjing. Maaf, kucing dan tikus saja. Siapa kucing siapa tikusnya? Ya itu deh berdua tuh deh Gantian, pokoknya. Wak. Gantian. Sampai simbahnya. Sampai simbahnya sampai apal loh. Kalau udah Pande sama Meti saya di satu shift, ribet lah itu. Ributnya ngapain, bercanda atau gimana? Sedikit aja. Berdebat. Oh, berdebat. Sedikit aja melenceng. Sudah wow. Oh. Iya. Kecolek dikit kejar-kejaran. Ya. Oh, dia kejar-kejaran Ya gimana? makanya Mereka seperti kejar-kejaran, kucing dan Pak. tikus. Kejar-kejaran di panti itu. Kita kan biasanya juga bantuin ngepel nyapu. Mereka bisa kejar-kejaran sambil ngepel nyapu, Pak. Bisa dibayangkan. Sambil bawa pel-pelan. Iya. Wih, iya. Berarti
kenangan itu kan pasti akan yang bisa kalian panggil-panggil lagi ketika mungkin rindu kalau suasana kemarin. Rindu nggak sih? Rindu sih banget. Udah pengen balik nggak sih? Iya. Pengen balik. Tolong lempar. Emang bagian yang paling merindukan apa? Suasananya ya. Kayak di sana tuh apa ya? Kayak beneran di rumah nenek gitu loh, Pak. Jadi kayak pasti rindu nggak sih ke rumah nenek? Ya kayak gitu sih. Iya. Jadi seperti masih tetap berada di rumah gitu ya. Iya, benar. Bukan kayak lagi di rantauan gitu. Rasanya bener kayak awal-awal di rumah. emang ya kayak ngerasa sedih atau gimana, terus tiba-tiba sekarang staff-staffnya bener-bener baik banget, Pak. Ngasih kita ini itu, jadi kayak kita nggak merasa kekurangan. Walaupun uangnya menipis, tapi tetap bisa makan enak, Pak. Iya, benar. Mau apa aja? Banyak. Ayam rica-rica. Kayak ayam rica-rica. Itu dimasakin. Dimasakin di panti sama staffnya. Enggak. Dimasakin di rumah, terus kita dibawain loh, Pak, dari dibawain rumah. ke kos, kita dibawain. Oh, dibawain ke kos. Baik Keren banget. kan? Ibu siapa sih? Udah baik dilupain lagi namanya. Oh, disebut nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mbak Lana. Mbak Lana. Oh, makasih ya Mbak Lana sudah memelihara. Bukan. Sudah apa? Mengurus ya, sudah mengurus anak-anak Stika Spinoza Bali. Siapa lagi nih yang kemarin? Baik banget. Banyak sih. Mbak Ika juga. Mbak Ika juga baik. Suka ngasih itu Asik. bahan makanan. Cemilan juga. Kita dikasih jamur banyak banget. Jadi kita 1 minggu makan jamur. Nggak keracunan kan? Seminggu Enggak. gitu. Sekar aja enggak. Enggak kan? Sekarang ditumis, besok ditepungin kayak gitu. Oh iya. Betul, Jadi betul. kreativitasnya dituntut Iya. ya. Nah, hari ini ditumis, besok ditepung, terus Jadi harus biasanya muter otak gitu, Pak. Terus, Pak. Terus apa ya? Sering sih kita dikasih makan sama Mbak Lana ya. Pizza waktu itu. Oh my god. Mau lagi dong. Bercanda. Iya, makan pizza. Pizza. Oke, terus kalau sama Pak Tony gimana? Kita sering dikasih snack box-nya beliau, Pak. Iya. Jadi dia kan sering kayak datang kemana atau dari mahasiswa ngadain misalnya Uji, mahasiswanya misalnya. presentasi. Presentasi atau Dikasih box nih Pak kegiatannya. biasa kan karena dia mentor. Kita Iya. makan. Terus bapaknya cuma bawa ini ya. Terus kita, wah ini sudah dulu. Dan di saat kita makan mahasiswa yang ngasih datang. Itu diliatin, Pak. Dilihatin. Bener-bener Pak, diliatin Pak. Sampai dia bengong ngeliatin. Ih, jajan gue gitu. Oh iya. Terus kalau beliau bimbing gimana sih biasanya? Karena kalau Awal-awal, wah. Sampai nangis-nangis saya, Pak. Awal-awal Salah terus stres askep saya, Pak. Kita revisi askep itu lebih dari 3 kali ya. Aku 4 kali. Ya, 4 kali lebih revisi dari askep. 3 kali. Terus itu yang kita stresnya itu waktu ngajuin judul untuk inovasi. Itu sudah mepet waktunya, Pak. Berkali-kali. Kita mikirnya takutnya nggak pas 2 bulan pelaksanaan. iya, betul. Terus untungnya itu deh kita dapat ilham ya, dapat judul yang bagus itu. Iya. Terus kita setelah 2 bulan pertama itu kita udah klop banget sama bapaknya. Udah kayak bestie. Udah kayak bapak dan Bapak dan anak. anak. Asik. Bisa diajak buat TikTok bareng. Oh, kayak gitu, Pak. Bisa bercanda. Oh, yang Yang lari-lari itu. itu, Pak. Seru kan? Seru kan? Iya. Terus kita juga pernah ini bapaknya bilang minta tolong untuk kita bantu periksa askep. Kita Kita belum yang belum nurse, meriksa askep. belum lulus S1 meriksa askep nurse. Itu kita kan adalah rasa nggak enak sama kakak-kakaknya, iya. Tapi kakak-kakaknya baik kok. Jadi kita malam-malam di chat, Mbak mau konsul askep gitu. Wah, Wow. Jadi kayak si Aima. Berarti udah beberapa langkah lebih maju dong. Nanti pas profesi harusnya bisa lebih. Insya Allah, astungkara. Lanjut profesi kan? Insya Allah, astungkara. Lanjut. Lanjut, Pak, lanjut. Lanjut kan. Lanjut di sini kan. Iya. Lanjut di? Di sini minum sada, Pak. Salah Pak. Ada, iya. Wih, udah disuruh ngoreksi apa namanya askepnya nurse, berarti kan di satu sisi teman-teman juga dianggap sudah memiliki kemampuan di atas itu, berarti kan ya. Ya, tidak sia-sia Pak Toninya dari awal
mendoktrin dengan cara yang mungkin revisi berkali-kali, kemudian dengan pengajuan intervensi yang selalu sering ditolak, 100 intervensinya ditolak. Wih. Jadi akhirnya kan berdampak juga kepada kalian, dan mau tidak mau dalam kondisi itu kan bertumbuh kalian. Bertumbuh tidak hanya dari sisi penerimaan bagaimana proses bimbingannya, tetapi juga dari wawasan kalian juga akhirnya berkembang, karena kreativitasnya akan terbentuk dengan sendirinya dalam kondisi under pressure ya. Yes, benar. Kalau nggak dipaksa yang mungkin nggak akan keluar tuh ide BRES dan juga ROP-nya. Ya. Terus katanya ada pengalaman mistis. Wow. Biarkan Gangga yang langsung narasumber utamanya yang berbicara sekarang, Pak. Gimana itu ceritanya? Ceritanya pas awal itu kan nari ya Pak ya, bertiga. Bertiga kan ada Gita, Pita, Gangga. Sama Gangga. Okay. Ya. Di akhir nari itu Gita sudah nggak sadar gitu Pak, pingsan. Oh, karena tuh main nari nggak? Enggak, udah sering kok nari Pak. Cuman ya mungkin hawanya beda ya Pak. Dan kalau misalnya kita di Bali, setidaknya kita udah ada Banten. Gitu ya. Kalau memang lagi ada kegiatan. Dan kegiatannya itu di tempat aulanya itu kan ada gamelan-gamelan ya Pak ya. Nah, gambel-gambelannya itu digeser Pak. Sama pegawai panti. Oh, digeser karena kita mau nari. Oke. Mau diadain kegiatannya itu. Panggungnya mau dipakai. Oh iya. Masalahnya apa? Kayak itu tuh gamelan itu gamelan tua, terus yang sudah lama di sana gitu. Ya. Pak. Sudah lama di sana tuh gimana maksudnya? Tidak boleh digeser emangnya gitu? Enggak sih, cuman kayak nggak ada kasih tahu apa-apa ya. Kalau kita kan misalnya kita mindahin sesuatu pun kita harus kasih kayak ngatur tuning gitu loh Pak, kalau kita mau kayak gini-gini gitu. Itu kan nggak ada. Terus kayak mungkin salah di kita juga ya, kita diminta tarian Bali, ya kan, tarian Bali, dan yang nggak pikirkan kita nggak mungkin juga pakai pakaian yang terbuka. Nah setelah di searching sama Ita, cuman ada tari condong. Yang tertutup, kan dia dari panjang. Nah itu bisa penyembrang mau pakai. Wah itu keren banget sih Pak. Nah itu terus secara kalau di cari-cari tahu kalau di Bali kan wah. Nah itu kita nari nih Pak bertiga, terus udah kayak gitu. Kalau si Pita dia sudah nggak ngelihat ada yang nonton tuh, nggak dilihat. Oh dia merasa tidak melihat siapapun. Cuman dengerin suara tepuk tangan aja. Bahkan Gangga sama Gita di depannya juga nggak dilihat. Iya, dia sampai nggak ngelihat kita juga nari itu, dia nggak ngelihat. Dia benar-benar kayak kosong banget. Berarti dia sendiri nari. Iya, sepertinya nari sendiri. Padahal awalnya dia udah bertekad yang kayak karena dia nggak hafal Pak tariannya, dia bilang kayak udah formasinya gimana biar aku di belakang, aku mau lihat kalian berdua gitu kan, jadi bisa nyontek. Terus tadi nggak siapa-siapa. Tapi kita pas nonton itu kelihatan sih si Pita ini agak bingung tapi ya. Kayak bingung karena tidak hafal gerakan atau bingung dalam hal yang lain? Kurang ngerti sih, dia kayak mau nyamain gerakan tapi sulit gitu loh Pak. Itu latihannya kan sebentar Pak. Jadi ya. Terus Gangga yang biasa aja di panti kayak wah udah strong banget nih gitu kan. Ternyata sampai di kos Pak, wah menggigil. Menggigil banget. Demam. Terus cuman yang gak ngerasain emang panas tapi dingin banget kan kayak gitu kan. Waktu ini Oci pernah bilang kalau dia tuh pernah ketempelan terus menggigil. Terus Gangga nyeletuk lah bilang ke Muti. Apa gara-gara ketempelan ya gitu kan. Nah pas Gangga menyetuk kayak gitu tuh Pak ya, itu tambah dingin. Tambah bener-bener bisa ya kayak, orang tuh sadar ketempelan ya, bisa ya? Gak tahu ya saya Pak. Saya udah ketempelan juga dikasih tahu sama orang kalau itu ketempelan gitu. Itu gara-gara Oci yang ngomong kayak gitu. Iya, ada testimoni dulu ya. Bisa kenapa jadi ya kita ngomong kayak gitu ya?
kita ngomongin gini apa namanya PKL sebelumnya. Oh iya, itu dah ketempelan itu. Terus saya nyeletuk kayak gitu Pak, tambah dingin Pak, benar-benar dingin, yang benar-benar nggak bisa diem gitu loh. Dipegangin Oci pun terus gemeter. Kalau misalnya bohong-bohong gitu misalnya kan, pasti kayak berhenti gitu loh. Enggak Pak, gitu. Sampai benar-benar menggigil banget, terus dikasih paracetamol sama Meti 1 500 mg. Iya. Terus cek termometer. Nah, termometer itu udah rusak, Pak. Plot twist banget. Tensi meter. Oh, tensinya rusak. Iya, tensimeternya tensinya juga rusak, Pak. Tensinya ganggu 150. Itu sama Ternyata nggak demam dong. 180 atau 160 gitu. Tensinya. Tensi rusak. Iya. Kita udah awalnya benar-benar nggak tahu, panik. Pak. Terus, Aing uyang-uyangan, sing makin mistis dong. Sing gitu kan. Saya takut juga Pak, takut. Terus sampai Meti sampai ngubungin Panti, ngubungin Mbak Moni. Oh, ini di kos berarti ya? Iya, di kos. Hubungin Panti, bilang Gangga gemeteran Mbak, besok badannya panas gitu kan, tensinya segini. Wah Mbak gitu, sampai pengen diajak ke rumah sakit. Akhirnya nggak ke rumah sakit? Saya nggak mau Pak, kayak nak bakso kan, kayak masih sok strong. Tapi berasanya gimana? Kedinginan banget, kayak benar-benar kedinginan banget. Kalah nih AC gitu, benar-benar kedinginan banget kan. Habis itu udah mau diem, diemnya 5 menit aja. Tapi setelah minum paracetamol 2. Paracetamol udah 2 minum. Iya, 2 minum. Terus kata April datang. Aku pernah nih kayak gini, minumnya 2 paracetamolnya gitu. Dikasih saya lagi paracetamol. Dikasih paracetamol, diem, nggak ada 5 menit Pak. Diem, diem kayak diem. Terus udah diusir dah tuh sama Meti. Udah sana dah, aku berani sendiri gitu kata Meti. Terus udah kayak gitu, saya udah mau tidur. Gemeter saya lagi. Jam berapa nih? Masih sore. Cuman kan itu kita bangunnya subuh untuk persiapan hari ini. Jadi pada capek dong. Kita udah mau tidur. Lagi ditelepon sama Meti. Lanjut Gangga. Langsung bilang, ini masih gemeter gitu kan. Gangga udah bilang, jangan sampai telepon mama gitu kan. Takutnya nanti orang tua kayak gitu kan. Jauh soalnya. Terus udah gemeter banget nih Pak. Udah nggak bisa nih. Aku nggak bisa nih. Sampai Gangga bilang kayak gitu. Kayak udah nggak enak banget rasanya. Kayak ini nih panas banget kayak gitu ngerasakan. Udah saking nggak bingungnya itu loh, panggilan Subayu ya udah kayak gitu dah Gangga. Subayu datang. Terus Cang Ujang ini nih. Dia juga bingung. Karena Gangga benar-benar kayak gemeternya tuh benar-benar gemeter banget. Sampai dipegangin gitu-gituin sama Subayu. Sengidang sampai Gangga bilang kayak gitu kan. Rumah sakit gitu kan. Sayang bilang kayak gitu kan. Terus Subayu ngomong, Bapak Ita. Ditelepon lah Ita. Bilang Gangga kayak gini kan. Terus Bapak Ita lagi UAS. Bapak saya kan kuliah lagi Pak. Jadi bapak saya di rumah tuh lagi UAS. Dia bilang kayak, aduh Bapak lagi UAS terus gitu kan. Tapi tak bilang, ada gak kemungkinan temennya ketempelan, tak gituin kan. Habis itu udah kasih tahu aja ibu di kos gitu. Jadi ada nenek-nenek di kos, ada nenek-nenek dari ART. Nah, dari awal kita di kos tuh beneran nenek. Dia tuh kayak nenek tuh masih kuat, masih siteng gitu lah Pak pas Jadi bapaknya itu udah bilang dari awal kalau misalnya neneknya ini tuh ngejagain kita dalam tanda kutip. Jagain kita yang dari Bali ini. Terus pas telepon disuruh ngasih tahu ke neneknya yang jaga kos, saya bingung masa tiba-tiba kayak, "Nek, teman saya ketempelan." Masa gitu karena itu karena kita debat nggak ada yang berani ke bawah nyari ibunya, akhirnya Bayu yang turun ke bawah. Bayu nyari ibunya, terus sempat kita ngedengar kayak ribut gitu di bawah, tapi nggak tahu pas kita keluar Bayu udah jalan bawa gelas isi kecap, isi jeruk nipis. Tapi kata bapak saya itu nggak cuman jeruk sama kecap, nggak tahu apa lagi. Nah, disuruh minumin ke Gangga. Nah, pas saya minum itu Pak, nggak sadar deh saya tuh. Itu Pak, saya benar-benar di depannya. Terus dia minum, itu dia nggak mau nelen, kayak nggak mau masuk gitu. Kita paksa pakai air, kita tutup hidungnya, kita minumin dia air putih. Gimana caranya biar ketelan? Kita kayak saya tuh ngerasa kayak emang lagi nggak di sana posisinya, kayak memang udah nggak ngeh gitu. Terus teman-teman pada denger teman-teman ngomong suara tuh denger, cuman kayak udah badan udah lemes banget nih kayak gitu kan. Udah langsung itu udah ketelan tuh. Udah ketelan akhirnya. Terus Gangganya jatuh sambil nangis.
Enggak, dia nggak nari. Habis Dia itu nangis juga. nangis deh. Terus tiba-tiba dia pengen muntah. Akhirnya kita semua panik nyariin plastik karena itu kan posisinya dia tiduran di Di kasur. kasur saya Iya. tuh, Pak. Masa muntah di kasur, Pak? PR banget, apalagi kamar dia lantai 2. Kita jemur Iya, kasur di nyusahin mana? dia. Sayang banget ini. Terus Malah akhirnya nyusahin 2 hari lagi. ada kresek random, nggak tahu kresek apa kita pakai pokoknya. Itu gede banget lagi kayak bener-bener kresek sampah yang besar. Iya. Dia muntah di sana. Terus setelah dia muntah dia sehat, Pak. Udah sih udah nggak menggigil terus Udah dia nggak menggigil. sadar. Udah bisa diajak bercanda udah. Tapi Meti malah nelpon mama saya, Pak. Itu PR lagi tuh. Iya, Kayak kan iya. pastilah orang tua kayak, oh ini kenapa nih kayak gitu kan. iya. Terus akhirnya mencari solusi. Mencari solusi. Nanya-nanya ke teman-temannya. Terus keren tuh. Terus nanyain alamat, udah dikasih tahu alamatnya. Sama Meti, Gangga nggak tahu tuh, Pak. Gangga lagi udah biasa Iya. ngomong dengan ini. Terus disuruh naruh gelas. Naruh gelas isi air, itu diminum kan. Naruh gelasnya Di tempat Gangga sembahyang, ada tempat Oh, Gangga iya. sembahyang. Terus habis itu di Meti terus dibilang kalau yang cewek yang ngikutin itu masih di depan kamar. Di depan kamar itu 2 kali ya? 2 kali kayak masih di sana. Kayak emang terus ngikutin gitu loh Pak, ngikutin. Katanya sih itu tuh suka sama tari-tarian. Tari-tarian. Terus udah besoknya itu udah mulai lemas. Udah selesai itu udah nggak tidur. Nggak makan tuh dari awal tuh nggak makan. Terus tidur besok pagi itu masih lemas. Izin deh. Terus sendiri di kos? Enggak, sama Meti izin. Oh, sama Meti. Nanti kalau sendiri Kalau perawat sendiri kalau gimana? sendiri, bingung Pak. Gitu. Gara-gara itu saya dan April 2 hari nginep di kamarnya Gangga dan Meti. Ya, jadi kita tidur berempat. berempat. Emang cukup? Cukup Ya, Pak, saya kan kurus. cukupin. Ya, saya nggak- maksudnya saya nggak ada kesana loh. Kamarnya bukan. Cukup Pak. Besar kamarnya. Oh, besar kamarnya. Udah selesai. Pengalaman ini. Tapi saya bingung kenapa bapaknya? Nggak tahu, Pak. Saya juga nggak ngerti. Jadi entah mereka ke dokter di mana kayak Kayak awalnya itu kita Soalnya tentang bapaknya- cerita tentang itu nggak sih? Soalnya kita permen? tuh emang udah sering diganggu Diganggu. gitu di kos. Tapi itu nyata beneran Benar-benar diganggu. diketok atau dimatiin lampunya. Terus jalan-jalan Usil kayak gitu lah iya ya. usil banget. Jalan itu duduk gitu. Pas kita cerita, pas kita lagi 10 berkumpul, kita cerita, ternyata semuanya ngerasain, bukan cuman kita yang di atas gitu. Oke, terus? Akhirnya kita ceritalah kalau kata bapaknya disuruh isiin Aku dulu permen awal. ya. Dia nanya kenapa ya teman-teman digangguin kayak gitu. Dia nanya nih. Telepon bapaknya, jadi Sebenarnya dari Gangga situ udah kita tahu Pak. tahu. Gangga udah dikasih tahu sama ibunya Gangga. Iya, Gara-gara iya. Gangga kayak ngerasa, aduh kok kayak Nena kayak gitu gitu selama bilang kayak gitu kan. Nah orang nangisinan permen kone gitu buat nih mama kan. Wih, Terus tapi Gangga nggak ngikutin Pak, takut. Oh, gitu. Kayak takut nanti teman-teman nanya nanti kan nggak bisa jawab kan. Nggak lakuin. Terus akhirnya Italah nanya ke bapaknya dan sama disuruhnya permen. permen. Semenjak itu kita ngasih permen setiap kamar tuh satu. Iya benar semenjak itu. Nah sejak itulah kita tahu kalau Bapak Ita mengerti lah soal begitu. Wah. Tapi untuk adik-adik jangan takut, itu seru. Itu seru. Jadi Iya, nggak nanti ikut. wah nggak Iya, mau iya, nggak jadi iya, ikut iya. nanti. Seru adik-adik. Itu yang neneknya itu gimana? Itu kita biasanya panggilnya Bibi. Bibi. Terus Kalau bibi ibu. besoknya disuruh kasih lagi, tapi Gangganya udah enakan. Saya takut kalau dikasih lagi nanti dia nangis lagi, harus diobatin lagi gitu. Muntahnya itu siapa? Si rambut paku itu enggak? Oh, itu disantet dong. Santet, Pak. Kalau itu kayak kita semua lari, Pak. Oh iya. Mungkin ada ramuan apa gitu mungkin. Ya. Ada doa mungkin ya. Iya mungkin ya Pak. Doa, ya, Nggak ya. tahu soalnya Bayu yang ngambilin. Ya, seperti ya. Dan Bayu cuman bilang kecap nih kecap. Kecap. Senawang sini apa kecap, pokoknya kecap. Akurat banget kalian siapa tahu. Bingung awalnya tuh kayak ngerasa minum nggak nih ya kayak gitu loh. Terus Oh pas masih ada minum- perasaan gitu? Iya itu kan masih gak sadar Pak, maksudnya Oh, masih sadar. cuman menggigil aja. Nah pas minum itu langsung udah nggak ingat apa-apa, tapi denger suara teman-teman. Sama lemas banget kayak saya badannya, bener-bener kayak wah nggak bisa mikir lah itu
selemas apa. Iya. Nah, magang gerotiknya tidak hanya kompetensi keperawatan ya, tapi pengalaman Spiritual. juga. Termasuk juga apa namanya tadi judul dari intervensinya juga hasil dari kekuatan spiritual setelah sembahyang ya. Oh ya bisa jadi. Masuk lah ya. Masuk. Ya. Jadi apapun pengalaman yang kemarin kan harapannya nanti bisa semakin membesarkan kalian semua bersepuluh itu, kemudian nanti bisa membagikan semua pengalaman ke yang lainnya juga, karena kan yang kesempatan berangkat hanya 10 orang dari 3 kelas yang keperawatannya itu cuma kalian yang akhirnya bisa berkesempatan berangkat. Lalu walau mungkin nanti bisa dibuatkan film mungkin nanti ya yang bagian. Waduh PR juga. Makin nggak selesai PR magang ini. Saya magang gerotik. Iya. Jadi semoga teman-temannya juga nanti bisa termotivasi. Apalagi kemarin kan ikut apa sih seminarnya ya. Saya nggak ikut, nggak bisa ikut kemarin. Gimana tuh kemarin hasilnya seminarnya? Teman-teman adik kelasnya gimana responnya? Nggak ada yang nanya sih. Iya. Oh, nggak ada yang nanya. Yang kasih feedback itu Dr. Sutresna ya, sama Pak Gimana Arte. beliau? Dr. Sutresna tanya, Enak nggak di sana? senang nggak di sana? Kita semua jawab senang. Kalau misalkan disuruh balik lagi mau nggak? Mau. Dengan senang hati. Ya. Okay. Terus Pak Arte lebih ke ngasih tahu adik tingkatnya sih, kayak ini kegiatan yang bagus. Pak Agung juga kan sempat datang juga ke balai. Betul. Ya gitu aja. Ya. Jadi karena setelah dikomunikasikan kembali kan akhirnya ada output yang dihasilkan oleh magang gerotik ini ya. Ada 2 buku, betul ya? Ada 2 buku ber-ISBN. Kemudian ada 4 haki, betul ya? 4 haki, ada haki untuk bukunya, sama haki video. Haki mungkin sobat virus yang belum tahu itu hak atas kekayaan intelektual. Jadi karya dari teman-teman ini diakui, kemudian terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang Kementerian Hukum aja ya, nggak salah ya. Ya, terus 4 haki, 2 buku, apa lagi ya? Ada jurnal. Oh iya, publikasi 2 jurnal. Jurnal yang kalian? Scopus. Scopus. Udah terbit belum? Udah. Lagi proses terbit. Lagi proses terbit. Kita sudah submit, tinggal nunggu di gini aja di ACC sih untuk terbitnya. Widih, keren banget tuh ya. Jadi pengalamannya sangat sangat membanggakan lah ya, karena banyak outputnya juga, tidak semata-mata 4 bulan habis begitu saja, tetapi ada hasil, ada karya yang bisa kalian lihat juga seterusnya dan juga dilihat oleh teman-teman lainnya. Ada bukunya. Nanti bukunya bisa dijual bebas nggak? Seharusnya bisa ya Pak. Bisa ber-ISBN ya. Nanti, ISBN. berarti harus dipasarkan dong ya. Wow. PR lagi ya. PR manajemen. Iya, supaya nanti dapat benefit dari bukunya itu dari royaltinya. Ya kan dari pembuatan buku biasanya ada royaltinya. Terus apa lagi tadi? Publikasi di Scopus. Gila, keren banget. Terus apa lagi? Kelompok sebelah itu Sinta 2 kalau nggak salah. Oh, kelompok satunya Sinta 2. Kalau yang sama Bu Dian Scopus. Ki berapa? Nggak tahu ya? Oke. Jadi info sih. Nanti di info ya. Terus apa lagi outputnya kemarin? Oh, sama seminar ya terakhir ya? Iya, seminar. Seminar. Jadi kemarin mereka melaksanakan seminar menginformasikan tentang kegiatan selama berada di Jogja, termasuk juga intervensi yang dilakukan, termasuk juga pengalamannya bagaimana, dan memberikan informasi kepada adik-adik kelasnya supaya nanti bisa bergabung untuk di magang gerotik berikutnya. Semoga bisa lanjut ya magang gerotik berikutnya ya. Harus dong. Harus ya? Harus ya? Harus. Emang kenapa harus dilanjutkan? Ditungguin sama pihak balai soalnya. Oh iya. Kita memberikan kesan yang baik, jadi ditunggu yang selanjutnya. Wah, keren Dan banget. ditunggunya 20 orang ya Pak. Oh banyak ya, aduh. Nanti ya, dibagi PR katanya. sini. Iya. Biar bisa dikelola lagi lebih baik dan termasuk juga dari mungkin
ini kan program awal ya, jadi mungkin masih banyak yang perlu kita evaluasi, termasuk juga dari awal teman-teman hadir di sana kan ada miskomunikasi yang terjadi, jadi mungkin itu jadi bahan evaluasi juga kita dalam pelaksanaannya. Sama akhirnya juga teman-teman semua tidak tugas akhirnya dikonversi dalam bentuk output yang tadi dilakukan, yaitu ada publikasi, kemudian ada buku BRSBN dan juga video dan juga hakinya. Banyak banget ya. Keren. Tapi harusnya sih ini bisa dilanjutkan lagi berkaryanya dalam publikasinya, dalam buku. Buku kan udah punya pengalaman nih. Nanti bisa buat buku-buku berikutnya di luar dari gerontika ataupun masih di bidang gerontik. Jadi saya yakin itu punya dampak positif buat semua. Siapa tahu punya planning ke luar negeri. Ya, banyak nanti negara-negara yang bisa dikunjungi. Nah, nanti dari tidak hanya di Jepang, Jerman juga bisa, Belanda juga bisa, Australia juga bisa. Jadi semuanya akan semakin terbuka. Ini durasinya udah berapa sih, Dek? 1 jam 16. 4 jam, kerasa 1 jam 15 menit. Iya karena dan tumben dapat insight mistisnya dia. Ya. Keren. Itu keren guys. Kita itu kalau misalnya ada ini ya, nambah lagi nih. Oh, Kalau nambah, misalkan simbahnya itu nggak punya keluarga, kita lupa yang ngurusin pemakaman. Oh, Iya benar Kita Pak. sempet ada perawatan jenazah sampai dimakamin. Dan Oci bisa nyolatin. Jadi saya dari proses sakaratul mautnya tuh bacain Yasin, itu sampai simbahnya udah, itu kan udah nafasnya udah satu-satu, terus udah meninggal, terus kita bantu mandiin, ngafanin, nyolatin, sampai nulis di batu nisan juga, nulis nama almarhumah. Terus sampai ke penguburannya. Pemakaman. Itu dikubur di mana? Di belakang balai. Jadi Balai punya lahan untuk pemakaman pemakamannya gitu Pak. Khusus untuk mbah yang kayak nggak punya keluarga. Kalau punya keluarga dikembalikan lagi ke keluarganya. Sering ke kuburannya berarti. Astaga, cuma 2 kali 2 ya? kali. Dari semua yang meninggal. Iya, pemakaman 2 kali, terus kakak nganter jenazahnya bagi 2 kali. 2 kali. Yang itu. Antar pulang. Antar pulangnya. Wih, nambah lagi pengalaman, berarti sakratul maut udah pernah lihat. Iya. Semuanya teman-teman lihat. Iya, lihat. Semuanya pernah. Kita bersepuluh pulang Sampai- telat jadinya karena kita mau ikut itu prosesnya. Itu pas pertama. Iya, pertama gimana kayak di sana meninggal mbahnya. detik-detik habisnya nafas di tubuh itu kalian lihat semua. Iya. Wah, terus memandikan juga ikut ya, memandikan jenazahnya. Emang kalau di Muslim nyolatin tuh boleh siapa aja? Iya, itu jadi harus ada perwakilan gitu loh Pak. Jadi itu adalah kewajiban bagi, misalkan dalam satu RW harus ada, misalkan itu tuh orangnya maaf dibenci gitu misalnya, terus nggak ada yang mau nyolatin, nggak boleh. Jadi harus ada walaupun cuma 1 orang yang ngewakilin untuk nyolatin gitu. Waktu itu kita kebetulan cuman ada saya sama perawat Mbak Monik itu yang cewek. Ya. Jadi cuman kita berdua yang nyolatin. Yang Bertiga sama simbahnya. Yang bisa berarti ya. Yang lainnya itu lagi halangan sama apa ya, lupa. Itu malam. Sore jam 5. Oh, sore. Oh, langsung dikubur di hari itu juga? Iya, langsung dipanggil penggali kuburnya. Jadi sambil tunggu itu kita sambil mandiin, nyolatin, Iya, iya. nyariin bunga. Iya, nyariin bunga. Ada rekam EKG dulu nggak? Nggak ada di sana Pak. Memastikan bahwa sudah meninggal? Ya cuman nadi. Terus nanti bangun? Nah itu dah saya. Kan itu ada ditungguin Pak. Iya. Nggak, kalau di rumah sakit kan bisa dipastikan dulu ada EKG-nya flat, tidak semata-mata di nadi aja ya. Jadi supaya nanti orang-orang juga paham tidak semata-mata di nadi nanti untuk mengidentifikasi sudah meninggal atau tidak. Ada kelistrikan jantung yang nanti bisa direkam untuk dipastikan bahwa meninggal atau tidak. Ya biar tidak itu nanti tiba-tiba bangun kan kaget. Nanti direkam ke matanya kebuka gitu. Serem ya? Oke. Masih ada cerita lagi nggak sih?
Udah deh kayaknya ya. Udah semua cerita mistis udah dapet, cerita ilmunya banyak banget sih dikupas tadi. Terus cerita jalan-jalannya udah semua ya, sampai ke Solo terakhir. Terus berarti nanti ceritanya harus dilanjutkan ke profesi nanti semua ya, lanjut profesi di Stikes Pindah Nusa Bali. Oke, terima kasih banyak ya Yunita, terima kasih banyak Nabila, Ocik. Oke, dah. Oke, X. Aduh, jamet sekali. CS ya Pak ya. Anda yang jamet. Bapak dong. Kok saya? Pakai X segala ya. Iya, terima kasih buat Gangga. Jadi pengalamannya luar biasa. Semoga nanti terinspirasi untuk semua sobat Binus lainnya yang masih semester 1, 3 dan 5 dan juga mungkin yang masih SMA sekarang, nanti bisa berkat kalian mereka akan semakin termotivasi untuk bisa bergabung di Stikes Pindah Nusa Bali dan menikmati semua program magangnya, menikmati fasilitas yang diberikan. Oke. Terima kasih banyak ya. Selalu sehat semua, salam buat keluarganya. Terima kasih juga Bapak.